Persija Jakarta mulai bergerak aktif menyambut dibukanya bursa transfer putaran kedua Super League yang dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang. Sejumlah nama pemain asing baru pun mulai dikaitkan dengan klub ibu kota tersebut. Salah satu rumor yang berkembang, Persija disebut bakal melakukan perombakan di sektor pemain asing. Gelandang asal Brazil, Gustavo Franca, dikabarkan menjadi kandidat terkuat yang kontraknya akan diakhiri lebih cepat oleh manajemen Macan Kemayoran. Sebagai langkah antisipasi, Persija Jakarta disebut telah menyiapkan pengganti sepadan. Mengutip data dari Transfermarkt, Macan Kemayoran tengah memantau gelandang Brazil lain, Rodrigo Basani da Cruz. Pemain berusia 26 tahun tersebut terakhir memperkuat Bucheon FC yang berlaga di Kaliksu, Korea Selatan dengan nilai pasar mencapai sekitar 7,82 miliar rupiah. Menariknya, meski kontrak Rodrigo bersama klub sejatinya masih berlaku hingga Desember 2026, sang pemain telah mengunggah pesan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut semakin memperkuat spekulasi kepindahannya ke klub baru pada bursa transfer mendatang. Dari sisi penampilan, Rodrigo tampil impresif sepanjang musim ini. Ia menjadi sosok penting yang mengantar Bucheon FC melaju hingga babak playoff promosi K-League 2. Dalam 3 pertandingan playoff, Basani mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Sementara di kompetisi reguler K-League 2, ia tampil dalam 35 laga dengan torehan 14 gol dan 6 assist, catatan yang tergolong menonjol untuk seorang gelandang. Jika transfer ini terwujud, kehadiran Rodrigo Basani diyakini akan semakin memperkuat dominasi pemain Brazil di tubuh Persija Jakarta. Saat ini skuad Macan Kemayoran memang kental dengan nuansa samba, termasuk ditangani oleh pelatih asal Brazil Mauricio Souza. Kombinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Persija dalam persaingan menuju papan atas Super League.
Upaya klub-klub di Super League 2025-2026 membangun komposisi skuad bernilai tinggi ternyata membawa hasil beragam. Mayoritas tim dengan nilai pasar tertinggi mampu bersaing di papan atas. Namun, tidak semua berhasil menuai hasil maksimal, meski diperkuat pemain-pemain top. Para pakar menilai kedalaman skuad dan kemampuan memaksimalkan materi pemain menjadi faktor krusial agar klub tetap kompetitif sepanjang musim. Lantas, siapa saja yang masuk dalam daftar 5 besar klub dengan skuad termahal di Super League musim ini? Ini dia daftarnya. PSIM Yogyakarta menjadi salah satu kejutan musim ini. Sebagai tim promosi, Laskar Mataram memiliki nilai pasar total sekitar 85,34 miliar rupiah. Meski begitu, pemain termahal mereka Doni Wamerdam belum tampil karena diterpa cedera. Selain itu, PSIM juga diperkuat amunisi impor bernilai tinggi, seperti Ezequiel Vidal, Ze Valente, dan Nermin Haijieta, yang turut menaikkan nilai pasar tim. Di posisi lain ada PSM Makassar yang menempati urutan keempat dalam daftar skuad termahal dengan total nilai pasar 88,21 miliar rupiah. Klub berjuluk Juku Eja ini mayoritas diperkuat pemain senior, termasuk Yuran Fernandes, Lucas Diaz, dan Savio Roberto. Meski sempat kesulitan bersaing di awal musim, PSM mulai menunjukkan tren perbaikan performa. Sementara itu, ada Dewa United yang memiliki skuad bernilai pasar 104,90 miliar rupiah. Namun, sayangnya meski diperkuat pemain mahal seperti dua pilar timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, mereka kini terpuruk di papan bawah. Di jajaran atas, Persija Jakarta dan Persib Bandung mendominasi nilai pasar skuad. Klub dengan julukan Macan Kemayoran ini bernilai 106,90 miliar rupiah dengan sejumlah pemain bintang termasuk Jordi Amat dan Rizky Ridho yang dibanderol seharga 9,56 miliar rupiah. Sementara Persib Bandung menjadi kontestan dengan nilai pasar tertinggi. Ditopang 11 pemain asing termasuk naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye dan Eliano Reinders. Keunggulan materi skuad ini membuat Persib mampu bersaing di papan atas, sekaligus menembus fase 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.
Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyinggung nama kiper Timnas Indonesia Martin Paes saat dimintai tanggapan terkait rumor ketertarikan Persib Bandung terhadap Joy Pelupesi di bursa transfer. Persib Bandung bersiap menyambut bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 yang dijadwalkan dibuka pada Januari mendatang. Sejumlah nama pemain mulai dikaitkan dengan Maung Bandung seiring rencana penguatan skuad untuk putaran kedua kompetisi. Langkah Persib untuk menambah amunisi dinilai semakin terbuka setelah klub memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Situasi tersebut membuat pelatih Boyan Hodak dikabarkan ingin segera memperkuat komposisi tim demi menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Salah satu nama yang center dikabarkan bakal bergabung dengan Pangeran Biru adalah gelandang Timnas Indonesia yang kini memperkuat Lomé LSK, Joy Pelupesi. Bahkan beredar kabar bahwa proses kepindahan pemain tersebut hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Menanggapi rumor tersebut, Aditya Putra Herawan akhirnya buka suara. Namun ia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kemungkinan bergabungnya pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu ke Persib Bandung. Aditya menambahkan bahwa kebijakan Persib dalam merekrut pemain naturalisasi sejauh ini berjalan cukup positif. Ia mencontohkan kontribusi signifikan Tom Haye dan Eliano Reinders yang didatangkan pada awal musim dan langsung menjadi bagian penting dalam tim. Ia pun berharap jika Persib kembali merekrut pemain naturalisasi pada bursa transfer mendatang, hasilnya dapat sesukses perekrutan Tom Haye dan Eliano Reinders. Dalam pernyataannya tersebut, Aditya turut menyinggung nama Martin Paes di tengah derasnya rumor yang mengaitkan Persib dengan Joy Pelupesi. Persaingan memperebutkan gelar top skor Super League 2025-2026 semakin ketat. Memasuki pekan ke-14, striker Arema FC Dalberto mulai mendapatkan tekanan serius dalam perebutan posisi puncak daftar pencetak gol terbanyak. Dalberto sebelumnya kokoh di puncak top skor sejak pekan ke-11 dengan koleksi 10 gol. Namun produktivitas penyerang asal Brasil itu terhenti dalam 3 pertandingan terakhir, membuka peluang bagi para rivalnya untuk mendekat. Kesempatan tersebut dimanfaatkan striker Persija Jakarta Maxwell Souza.
Pada pekan ke-14, Maxwell berhasil menyamai torehan gol D'Alberto usai mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta pada 28 November. Dirinya kini mengoleksi 10 gol, jumlah yang sama dengan D'Alberto. Catatan statistik menunjukkan Maxwell sangat produktif dalam 5 pekan terakhir dengan total 6 gol. Di mana 1 gol ke gawang Madura United, hat-trick ke gawang PSBS Biak, 1 gol melawan Persik Kediri, serta 1 gol ke gawang PSIM. Satu-satunya laga di mana Maxwell gagal mencetak gol adalah saat Persija menghadapi Arema FC pada pekan ke-12. Meski demikian, penyerang asal Brasil tersebut tetap berkontribusi lewat 1 assist dalam kemenangan 2-1 Persija.